Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Indah Podcast, Jejak Industri dan Perdagangan. Ya. Indah Podcast sebuah ruang di mana segala hal terkait dengan informasi industri dan perdagangan akan dibahas secara tuntas bersama saya Efta. Saya Fikri. Kali ini obrolan santai kita berkaitan dengan bea cukai. Ya. Di mana peran bea cukai ini terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Betul sekali, Pak. Ini gerbangnya Sulawesi Tengah ini kalau mau ekspor gitu kan, teman-teman bea cukai. Jadi kita akan melihat bagaimana peran dari bea cukai ini pertumbuhan ekonomi khususnya di Sulawesi Tengah. Ya, bukan cuma keluar, masuk juga itu ada peran mereka gitu. Ya, dan untuk mengetahui lebih dalam hadir bersama kita dua orang narasumber yang ganteng-ganteng. Ya. Yang pertama itu ada Bapak Gustin Budiarsa, Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai. Kemudian ada Pak Fahri Wirakurnia Mukhtar, staf pelaksana. Selamat datang Pak. Selamat datang Pak Gustin, Pak Fahri sudah hadir di podcast. Dan kita kelihatan ini baju seragam ini agak kaku kan, tapi gitu sebenarnya santai-santai aja. Kita nggak bahas yang rumit-rumit aja, cuma perannya kita masing-masing seperti apa gitu. Iya. Oke, untuk mempersingkat waktu barangkali langsung saja kita coba tanya, dan saya lebih awal ke Pak Gustin dulu ya barangkali ya. Pak Gustin, kalau kita tahu bahwa dikatakan bahwa bea cukai ini garda terdepan gitu ya, garda terdepan untuk ekonomi nasional. Nah sebenarnya apa sih bea cukai dan apa tugas utama dari bea cukai itu? Silakan. Baik, terima kasih. Perkenalan dulu ya. Walaupun tadi sudah saya biasa kasih pelayanan biar mudah aja. Kasih pelayanan. Tentang pertanyaan tadi, kita mulai dari apa itu bea cukai. Bea cukai itu sebuah organisasi yang di bawah Kementerian Keuangan. Jadi banyak yang nggak tahu ini menterinya siapa sih? Menteri kami dulu Sri Mulyani. Sekarang jadi Pak Purbaya. Biar lebih kenal kan. Oh ini induknya ke sana. Atasan kami tentu Pak Prabowo. Kemudian tugas utama sama dengan ini. Ada perindustrian, kami mendukung industri. Industri ya? Biasa pakai bahasa Inggris kami, industrial assistant. Menggunakan istilah Inggris karena kita hubungannya dengan luar negeri. Jadi kita mengasistensi industri untuk bisa lebih maju. Tujuannya perekonomian kita lebih baik. Satu lagi sama perdagangan. Kita memfasilitasi perdagangan. Trade facilitator, artinya kita memudahkan orang mau berdagang ke luar negeri atau dari luar negeri dibeli ke Indonesia. Itu fungsi tugas dan fungsi utama. Jadi ekspor impor itu impor. Betul. Ada tambah lagi cukai. Karena kita bea dan cukai. Oke. Dan selanjutnya barangkali sebelum kita ke Mas Fahri, apa namanya? Kalau di Sulawesi Tengah ini apa? Dia ada kantor atau bea cukainya satu aja atau? Kalau Sulawesi Tengah itu provinsi ya. Provinsi. Biasanya satu provinsi itu satu kantor wilayah, tapi di bea cukai tidak selalu. Wilayah kami adanya di Sulawesi bagian utara, di Kota Manado. Jadi di Sulawesi Tengah, kita kalau bicara Sulawesi Tengah, ada 3 kantor bea cukai dengan level eselon 3. Pantoloan 1, Ubud, dan Morowali. Ada 3. Jadi belum punya kantor wilayah sendiri ya? Kanwilnya di Manado. Kanwilnya masih Manado. Ya, kita berharap nanti kayak Anda juga Kodam ya. Harus dilihat aktivitas ekonomi seperti apa. Nah, selanjutnya ke Mas Fahri ya. Mas Fahri, ini kalau kita bicara bea cukai di Sulawesi Tengah, itu dari segi sarana dan prasarana yang sudah menunjang tadi dari fungsi pengawasannya dan ya. Kalau ya berbicara tentang bea cukai di Sulawesi Tengah ya, kita berbicara tentang terkait kantor pantauan dulu nih. Kantor pantauan itu kan kami mengawasi Kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala, Toli-Toli, Buol, Parigi Motong,
plus 1 kabupaten di Sulawesi Barat, yaitu Kabupaten Pasangkayu. Masuk Sulawesi Barat juga? Ya. Wah. Jadi kalau berbicara tentang sarana prasarana, kita itu ada didukung 33 orang SDM di kantor. Itu dari berbagai usia, ada kepala kantor, kepala seksi, serta fungsional dan pelaksana. Nah, kalau misalnya terkait kantornya langsung, kalau kantor Indo kami itu, kantor pelayanan itu ada di Pantoloan, di depan Pelabuhan Pantoloan persis. Wah. Itu kantor Induk. Nah, tapi kami juga mempunyai 2 kantor pos tambahan. Satunya ada di Kabupaten Toli-Toli. Nah, itu setiap bulan pasti ada orang yang rolling ke sana, yang jaga di sana lah istilahnya. Yang maksudnya biar mempermudah kalau misalnya ada orang-orang yang mau mengakses bea cukai sekitar Buol dan Toli-Toli bisa ke kantor situ yang di dekat Pelabuhan Toli-Toli. Nah, ada juga 1 kantor yang mengawasi kawasan berikat kami. Ya, yang itu ya ada di Pasangkayu. Ya. Kalau yang di Toli-Toli tidak kawasan berikat? Kalau yang di Toli-Toli itu kantor pos bantu. Oh, jadi, pos bantu. Jadi dia khusus memang melayani segala kegiatan yang kebabianan dan juga yang orang yang mau datang lah istilahnya. Jadi biar tidak jauh-jauh ke Palu. Biar tidak jauh-jauh ke Palu bisa. Toli-Toli ya? Ya, bisa ke Toli-Toli. Ternyata ada layanan pembantunya. Iya, pos layanan pembantu. Luar biasa. Di samping pas Pelabuhan Toli-Toli. Ya. Kalau di Morowali sama Banggai? Kalau di Morowali sama Banggai itu Morowali itu dia mengawasi Morowali Utara, Morowali sama Kabupaten Poso. Kalau Banggai, kalau kantor Luwuk sebenarnya, kantor bea cukai Luwuk, dia mengawasi Banggai Laut sama Banggai Kepulauan. Ada masing-masing regionalnya gitu ya. Nah, itu 3 kantor vertikal di bawah itu di bawah langsung kantor wilayah kami yang ada di Manado. Ya. Ini tadi ada yang menarik sih sebenarnya, cuma kayak yang belum diulik ini, kayak industri assistant. Itu apa yang sebenarnya dikerja apa yang untuk industri itu kalau dari bea cukai? Kita kan kebetulan ada bidang industri kan, bisa bersinggungan nggak gitu kan urusannya gitu. Nah, ini sudah cari benang merah sebenarnya, bikin podcast ini Pak. Iya. Jangan nanti kusut Pak malah. Siap. Gimana? Untuk industri ya, industri itu kita menyebutnya kita memberi fasilitas kemudahan dan penurunan bea masuk. Itu untuk industri itu kita dukung dengan agar mereka lebih efisien dalam pembiayaan. Kita punya namanya FTA, Free Trade Agreement, menurut dengan tarif yang tadinya tinggi kita rendahkan untuk beberapa industri tertentu. Kemudian ya mungkin Bapak dari perdagangan tahu tentang lartas juga kami memberikan juga ada pengecualian lartas sebagian bagi mereka yang punya api produsen. Produsen artinya industri ya, bukan perdagangan. Nah, itu artinya tidak diedarkan lagi tidak diedarkan, maka lartas itu larangan dan pembatasan itu agak dikurangi. Ya. Nyambung lagi lah, nyambung. Tadi tugas dan fungsi belum selesai. Iya. Masih hubungan dengan wilayah yang luas itu. Kita juga bea cukai di TTP juga tugas untuk menjaga komunitas dari barang-barang tadi larangan pembatasan itu tidak beredar dengan gampang. Apalagi barang yang dilarang ya. Kita tentu di garda terdepan di pantai lah, kita pantai dan bandara. Kita akan membatasi barang-barang yang ditentukan oleh instansi lain termasuk dari perindustrian perdagangan untuk beredar. Yang tadi fasilitasi juga kita ada menahan juga barang-barang yang berbahaya untuk perekonomian, untuk masyarakat dan lain-lain. Tambah satu lagi, fungsi kita banyak juga karena Kementerian Keuangan kita dibebani juga ada penerimaan negara dari presiden pindah ke turun ke menteri di TTP ada APBN yang kita harus menyumbangkan bea masuk untuk pembangunan negara kita. Ya. Saya 33 orang tadi ngurusin darat, ngurusin laut. Emang sampai laut juga teman-teman bea cukai. Kebetulan kalau misalnya ngurusin laut ya, bicara masalah laut,
Bea Cukai itu punya juga sarana pangkalan sarana operasi. Wow. Itu di bawah langsung dari kantor pusat itu yang menggerakkan lah istilahnya. Jadi itu kayak kalau misalnya bahasa bayinya kita ini itu kayak pasukan khususnya kita yang di laut itu. Oh gitu. Aduh. Dia nggak bertugas untuk melayani masyarakat secara umum, tapi dia memang diberikan beban tugas untuk mengawasi perairan laut Indonesia. Nah, kebetulan satu ada di Pantoloan juga. Itu Pangkalan Sarana Operasi Pangsarop tipe B Pantoloan. Nah, itu wilayah pengawasannya malah lebih luas lagi tuh. Dia dari Kalimantan, Laut Sulawesi di sini, pokoknya lebih luas lagi. Iya, lebih luas lagi. Itu personilnya ada berapa orang itu yang di? Atau dari 33 orang itu juga? Oh enggak, itu di luar 33 orang yang di kantor pelayanan. Kalau 33 orang itu bagian darat. Jadi itu biasa dari kami hanya diperbantukan aja kalau misalnya mau patroli ke sana. Oh. Kalau itu ada personil tersendirinya juga, Mas. Itu yang dipersenjatai itu ya. Ah, betul. Yang ada kapalnya juga. Biasanya langsung. kalau ada kapal ilegal. Ya. Kayaknya itu Dinas Kementerian Kelautan itu yang Itu ada juga. Oh, ada juga. Oh, juga. Oh, luar biasa. Berarti ini di laut ini ada TNI Angkatan Laut, Bea Cukai, sama yang dari Kementerian Polairut juga ada. Oh, Polairut juga ya. Luar biasa. Ya. Penjagaannya kita. Barang ini ya. Selain itu apa lagi? Ada lagi fungsi yang Ya itu. Dulu itu penerimaan negara itu teratas. Fungsi kita untuk awalnya itu mendapatkan penerimaan negara yang sebesar-besarnya. Tapi seiring dengan waktu berjalan, penerimaan itu dinolkan. Orang ada tetap ada menjadi ketiga dia. Tidak utama. Yang utama kita yang ini kan. Perindustrian, perdagangan itu utama. Kedua menjaga komunitas, ketiga baru penerimaan. Penerimaan itu buktinya apa? Biaya masuk semakin lama semakin turun. Artinya orang mau impor. Kenapa sih impor didorong? Karena tingkat perekonomian kita akan tidak ada negara yang tidak tergantung dengan negara yang lain. Ya. Sama dengan manusia. Manusia butuh dengan manusia yang lain. Ya. Sama negara juga. Semakin banyak impor ekspor itu semakin mendorong tingkat perekonomian. Itu seiring dengan programnya Pak Purbaya. Ini karena memang rekan kita ini sejalan. Harus motonya saling mendukung. Pikirnya global. Harus global. Ya. Walaupun kerjaan saya ya di meja aja. Gitu. Ya. Ekspor ya, jadi impor juga penting ya. Penting ya. Betul. Karena industri kita membutuhkan itu perdagangan kita. Nanti kita bahas ada impor yang kalau biaya masuk sendiri yang terbesar impor produk apa yang kalau impor? Sampai sekarang ada aturan pembatasan untuk biaya masuk itu ada di 40%. 40% ya. Tapi itu sangat sedikit. Sekarang udah banyak yang 0 dan 5 itu yang banyak. Terutama yang barang-barang mewah, barang jadi mewah, kendaraan bermotor itu biaya masuknya. Kalau apa maksudnya? Itu melindungi industri. Iya, itu tujuan. Ada fungsinya itu menjaga. Kita di perdagangan kan gitu harus pertimbangannya itu ke pelakunya kita gitu kan. Luar biasa ini Pak. Cuma 33 orang ini harus. Ini juga ada pengawasan juga kan? Salah. Ya. Pengawasan itu gimana? Pelaksanaan pengawasan dari kalau pelaksanaan pengawasan itu kan kita pengawasan juga terhadap yaitu proses ekspor impor, tapi ada juga plusnya tadi tuh cukai. Cukai. Nah, itu di kita juga itu dengan personel yang terbatas tadi itu mengawasi wilayah yang sangat luas ini, yaitu pengawasan cukai peredaran rokok ilegal. Oh ya, itu yang lagi marak sekarang. Iya, yang lagi marak sekarang. Itu kan terus kita genjot itu untuk anggota-anggota di lapangan semangat, kontribusinya untuk ya kalau bisa ditiadakan lah itu rokok-rokok ilegal itu, karena itu sangat berbahaya itu. Selain dia merugikan ada penerimaan negara yang tidak tercover dari rokok-rokok ilegal itu tidak diawasi pembuatannya dan sebagainya. Jadi secara sehat atau tidaknya barangnya itu yang dicampur-campurnya apa itu nggak tahu. Jadi emang sangat berbahaya. Tapi bagi kenapa masyarakat teman-teman umum dari Bea Cukai tidak langsung cari saja pabriknya gitu? Kenapa harus nanti sudah
Kalau barangnya, kalau rokok ada nggak yang impor dari luar? Yang ilegal itu ada nggak yang datang dari luar? Kalau rokok yang tidak ada cukainya itu? Iya, yang sudah diketemukan ada impor besar itu. Kalau impor sedikit-sedikit kita Susah. kita ada pembolehan. Ya. Oh gitu. Kalau orang di bawah itu ada 200 batang itu untuk keperluan pribadi Iya. kita tidak kasih 200 batang per orang dari luar. lebih dari itu sudah. Lebih dari itu atau sudah skalanya pabrikan, kita pernah nemuin di Manado bahwa ada impor rokok itu udah ditegah oleh kita satu gudang mengelola. Kalau masalah rokok itu hitungannya udah berjuta-juta batang yang kita tegah, dan itu terus menerus tidak lelah. Iya. Karena kita ini banyak juga pintunya kan Pak. Banyak Pintu sekali. masuknya ini banyak. Jadi teman-teman 33 orang ini mampu tidak? Dari darat, Belum dari lah. dari paket juga. Dari paket juga ya. Iya. Paket kami juga harus Luar biasa nih. 32 orang. 30. Tidak dihitung ya satu ya. Langsung Punya bantuan banyak. banyak ya. TNI, Polri, Iya. Kalau pengawasan selalu kolaborasi. Ya? Kolaborasi. Masya Allah. Iya harusnya. Iya. Sekarang kalau harusnya kerja berkolaborasi ya. Iya. Iya. Coba kita langsung saja barangkali ini, apa tantangan yang paling ini dihadapi terkait dengan pengawasan dan pelayanan? Kalau tantangan ya, berbicara tentang tantangan ini, kalau dari sisi pelayanannya, menurut saya di Sulawesi Tengah ini masih banyak masyarakat pada umumnya itu tidak tahu bea cukai itu tugasnya apa sebenarnya. Ini. Nah, Mudah-mudahan bisa. yang paling penting itu sebenarnya. Iya. Kalau misalnya, apalagi pelayanan kami untuk masyarakat pada umumnya itu paling sering itu orang-orang pada nanya HP emailnya, email yang terblokir. Iya. Nah itu biasanya itu, Pak, kami bisa daftar email nggak di kantor Bapak ini dan sebagainya. Nah di sini saya perlu luruskan tuh, kalau di bea cukai, HP yang didaftarkan emailnya itu atas barang bawaan penumpang. Jadi kalau misalnya pendaftarannya itu dibutuhkan nomor paspor sama nomor kode penerbangan pesawat pada saat kedatangan ke Indonesia. Jadi atas HP yang dibawa ke Indonesia. Iya. Nah itu sebagai bentuk. Jadi kenapa misalnya email ini sudah dilaksanakan aturannya, tiba-tiba ada yang terblokir kiri kanan dan sebagainya itu, ini sebagai bentuk kami juga melindungi produsen dalam negeri. Karena sebelum-sebelumnya itu sangat banyak modus-modus itu titip-titip di luar negeri beli dibawa ke Indonesia. Nah itu kan tidak tercover secara penerimaan bea masuk dan pajak dalam rangka impornya. Nah itu dikeluhkan oleh para importir-importir yang mengimpor langsung dan dia daftar dan dia langsung bayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Nah makanya ada email ini yang membatasi orang-orang misalnya titip-titip itu. Nah kalau di kami bisa tuh daftar emailnya atas barang bawaan penumpang. Satu penumpang itu bisa daftar 2 device. Oh, 2 device. 2 device. Maksimal 2 device. Dan kalau misalnya daftar langsung pada saat kedatangan, per orangnya itu mendapatkan pembebasan $500. Nah, itu dia. Itu di bandara berarti? Iya, di bandara. Berarti kalau di Soekarno-Hatta, kalau di sini nggak ada kan? Tapi bisa. Oh, setelah datang ke Palu bisa? Tapi diakomodir tuh. Jadi misalnya kan banyak pengeluhan teman-teman misalnya dari luar negeri transit di Soekarno-Hatta mau langsung terbang lagi nih pesawatnya, nggak sempat lagi antri di tempat bea cukai. Nah di sana bisa tuh langsung daftar, di scan QR code-nya. Nanti pada sampai di Palu baru datang ke kantor bea cukai Pantoloan 3 hari sejak kedatangan yang itu bisa langsung daftar, masih dianggap bisa mendapatkan pembebasan. Ya, informasi untuk email. Betul ya. Jadi 3 hari setelah kedatangan masih bisa diakui. Lebih dari itu, 1 minggu sudah 30 hari setelah itu masih bisa didaftarkan, tapi atas pembebasan $500 itu dihapuskan. Jadi kalau hitung-hitungan itu harga HP-nya berapa? $500 lumayan. makanya 3 hari ya. Ya, jadi boleh.
Ini ada juga pertanyaan Pak tentang pelayanan ya. Kan kita ini sama ini sekarang berbasis sistem teknologi kan. Nah, ini kan kita rata-rata gunakan yang server dari pusat semua. Nah, itu pelayanan kalau kayak bermasalah atau ada hambatan, itu solusinya gimana itu kan? Kadang kita ditanyakan juga kayak kami juga kayak SKA itu bermasalah maintenance. Aduh, kalau SKA bagusnya bisa setelah ada isu rector active value-nya. Kalau pelayanan PB gimana itu? Kalau di Bea Cukai kita setiap bulan kita monitor dan evaluasi atas sistem yang kita pergunakan, JISA terutama ya, di kami namanya itu JISA. Setiap bulan itu dievaluasi, tidak pernah lelah kami, berapa kegagalan, berapa menit, berapa detik sampai detik itu setiap klik pelayanan itu dihitung dan dilaporkan ke kantor pusat. Oh, ada analisa ada ini. Analisa, betul. Nanti di kantor pusat diperiksa mana yang membuat lambat, itu yang diperbaiki. Oh, luar biasa. Kemudian itu lebih teknis ya. Tapi untuk pelayanan langsung ke pengguna jasanya, ke importir atau eksportir, kami punya namanya JISA Care, seperti chat. Gitu, seperti chat yang itu dibatasi waktu, harus segera dijawab ketika ada pengguna jasa. Live chat ya, yang chat. Tidak boleh berlama-lama. Ada timingnya juga. Itu sudah diperhitungkan ya sejak lahirnya JISA itu. Itu membantu karena 33 orang kalau semua eksportir pusing kan. Harus robot itu ya, harus robot yang balas itu. Ya. Kalau ada pelaku usaha umpama saya mau belajar tentang PEB, itu bisa didampingi nggak dari teman-teman? Bisa. Itu ada tempat pendampingannya gitu? Ada, kami punya namanya meja pelayanan. Ya. Di situ ada layanan informasi dengan petugas yang kompeten. Yang akan pilihkan petugas yang langsung didampingi ya? Betul, yang secara praktek mereka akan mencontohkan. Karena kan lumayan form PEB tuh banyak poin-poinnya harus dijawab. Bawa laptop juga boleh. Luar biasa. Pelayanan kita fasilitasi. Nah, sekarang kalau coba kita masuk ke sedikit ke inti ya dari tajuk kita. Nah, kalau strategi kebijakan dari mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah ya. Kita sebagai tadi fasilitator, jadi kami mendorong yang paling banyak di Sulawesi Tengah ini adalah ekspor. Kita kan perbandingannya ekspor dengan impor ya, untuk Bea Cukai. Ketika lebih banyak ekspor maka devisa kita bagus. Maka Kota Palu ini akan maju, itu hitungannya ya. Provinsi Sulawesi Tengah ini akan lebih berputar ekonominya sampai ke petani. Di sini ada petani yang banyak itu adalah kelapa, durian, produk kayu dan lain. Yaitu kami memberikan asistensi ke semua pihak, juga ke UMKM. Kami nggak mengenal itu perusahaan besar atau kecil. Nah, itu untuk mendorong mereka, ayo kita lebih baik ekspor yang sudah diolah industri tadi meningkatkan nilai jual sehingga menambah tenaga kerja. Kita di belakang kantor kita ya, agak bang di Taipa itu sudah mulai dibangun pabrik yang tadinya kita ekspor kelapa mentah. Sekarang pabrik Cina yang kita pindahkan ke sini. Di Pantolan, di Taipa ya. Di belakang kantor kita itu mereka akan membuat produk jadi dari kelapa. Ada kopi, turunannya yang sudah diolah sehingga mereka akan menyerap tenaga kerja. Kita fasilitasi mereka untuk mudah mengimpor barang mesinnya, konstruksi bangunannya. Kita berikan fasilitas pembebasan biaya masuk, pengurangan biaya masuk.
dalam rangka tadi ya mendorong ya. Tapi perekonomian. ya peruntukan itu barang untuk diekspor ulang gitu. Jadi dengan harga yang lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada barang yang tenaga kerja lebih banyak serap. Ya. Jadi itu memang di pembebasan biaya masuk itu peruntukannya untuk ekspor lagi, bukan sudah untuk didistribusi. Sudah berjalan sekarang kira-kira berapa? 70% lah itu pabrik sudah jadi. Jadi Kalau untuk bisa yang merangsang durian itu. sudah berjalan, Ya. dia produksi, kalau produksi durian kan sederhana ya, hanya packing saja, sudah lama berlalu. Ya. Jadi tidak mentah durian bulat, tapi mereka ada mempekerjakan juga karyawan. Itu sudah ekspor berarti sekarang Sudah ya? banyak ekspor. Kalau durian iya. Cuman kan musiman. Durian. Kalau ini kan lumayan bagus Kalau ini. kelapa itu Wah, setiap ada. setiap saat. Lumayan ini. Jadi kita dorong. Kabar baru juga ini. Ada olahan kelapa selain high carb kan yang karbon aktif. Karbon. Manunggal agrokolkos juga itu kan olahan kelapa juga tapi belum apa lagi selain tadi bagaimana menarik industri yang ya dari jadi yang perlu saya ceritakan di sini kalau misalnya peran kami di Bea Cukai ya, supaya mendorong teman-teman pengusaha-pengusaha di sini agar kami sebenarnya ya dorongannya kami ya ekspor dan ekspor, biar kalau ekspor itu kan dia bersaing dengan produk internasional. Ya. Jadi kalau lokal, kalau di internasional aja dia bisa bersaing, apalagi di lokal kan, misalnya gitu kan. Jadi ya kami mutu kualitas dari ini itu harus di ini. Jadi ya kami bekerja sama dengan karantina, teman-teman KSOP, itu banyak tuh MOU yang kita tanda tangan. Contoh, kalau misalnya di durian, itu kemarin kita sempat melakukan pelatihan dan asistensi kepada para pelaku packing house durian, agar durian-duriannya itu bisa langsung diaudit sama GACC itu yang dari China. Ya, jadi kalau misalnya China sudah meng-ACC untuk duriannya bisa langsung dikirim, jadi nggak perlu lagi lewat negara-negara lain baru sampai di Cina. Jadi mereka itu secara cost itu sangat besar tuh bagi mereka itu. Kalau misalnya usaha mereka berkembang kan secara nggak langsung pasti warga-warga sekitar bisa dipekerjakan dan sebagainya. Kalau di bagian kelapa lagi, nah ini kita sudah alhamdulillah nih per tahun ini di Pantoloan itu sudah ada kapal yang ekspor direct call langsung ke China. Jadi tidak singgah di Surabaya dulu, di Jakarta lagi, dari Pantoloan langsung ke pelabuhan Cina. Itu yang bisa meningkatkan teman-teman eksportir kelapa. Jadi secara cost-nya mereka itu bisa sangat bisa dipres. Jadi bisa berkembang itu. Kualitas juga karena waktu yang lebih singkat. Iya. Banyak. Nah ini juga ada. Kita kan di klinik ekspor ini sering juga datang pelaku usaha Pak. Tanya produknya, saya nggak tahu produknya itu apa dan saya harus suruh tanya HS code-nya itu gimana dapatnya. Kita harus tahu dulu HS code-nya. Apakah di Bea Cukai bisa bantu untuk pelayanan penentuan HS code produk? Sangat bisa. Itu. Kami itu kalau untuk ekspor dan impor itu ada asistensi untuk satu tarif dan nilai harganya, kemudian tarifnya itu posnya ada pos, berarti ada kode yang kita sebut di sini BTKI ya. BTKI tarif Pabeanan Indonesia. Seperti itu adalah diharapkan seluruh barang yang di dunia ini ada kodenya, ada angka-angkanya. Di Bea Cukai itu diadopsi seperti itu. Harapannya kita ada semua. Dan harus dicari. Itu tugas kami. Nanti kalau ada pertanyaan seperti itu bisa juga online. Kita bisa mengetik dari di definisinya saja di insp.go.id itu salah satu partner kami dengan misalnya air kelapa misalnya, nanti turun akan dikasih opsi. Termasuk kemarin kan itu pertanyaannya kayak palm kernel expeller PKE. Itu kan ada kayak
beragam itu. Nah, Tentuan anak itu itu saya bilang itu kalau kita harus di detail harusnya harus. di teman Bea Cukai ada nggak kayak penelitiannya atau harus langsung tetap buka itu BTKI itu ya? Kalau misalnya berbicara masalah dari teman-teman pengusaha yang pengen mengetahui dari Detail. barangnya, Ya. produknya itu Ya. mau dapat kode HAS-nya gimana, ya sangat banyak opsinya sebenarnya. Ya. Bisa datang langsung ke kantor, itu di kantor kami sudah punya teman-teman yang ahli-ahli dalam BTKI yang bisa menentukan kalau misalnya para pengusaha bingung. Ya, ya. Tapi kalau misalnya kantor Bea Cukai Pantulan jauh, kita juga langsung bisa akomodir. Kita juga punya layanan pengaduan dan layanan lewat WhatsApp call. Itu 24 jam juga bisa kami layani. Terkait ekspornya, apalagi terkait ekspor itu 24/7 layanan kami itu. Jadi ada petugas yang bisa langsung menjawab semuanya. Jadi jangan ragu. Yang penting ada kemauan dari para pengusaha-pengusaha, pelaku-pelaku usaha. Silakan datang berkonsultasi ke kami, akan kami carikan solusinya, carikan jawabannya apa pertanyaan-pertanyaan dari mereka. Luar biasa. Bentuk layanan dari kami. Tambahan. Ya, silakan. Kalau untuk lebih detail lagi ke teknis mungkin ya. Teknis. Dari misalnya itu sebuah minyak gitu ya, tidak diketahui. Kita punya laboratorium ya. Bea Cukai di Pantoloan. Di Pantoloan. Ada lab yang bisa menguji bahan apa yang terkandung di dalam minyak tersebut. Jadi itu akan menghasilkan tidak asal-asal ya, karena ada lab. Tidak asal dari ketika itu sampai detail teknis sudah. Kalau barangnya nampak jelas handphone kan mudah, tapi kalau minyak kan harus diketahui kandungannya, persentasenya. Kami punya lab, silakan. Jadi ada juga menggelitik terkait ini juga. AS code umpama dia sebut di situ AS code 0801 umpama kelapa kalau tidak salah. Tapi pas di apakah teman-teman Bea Cukai ini di lapangan harus lihat barangnya untuk memastikan benar tidak AS code itu yang dengan barang yang di kontainer. Itu adalah lakukan pengawasan rutin atau sampling? Kalau misalnya kami di lapangan ya. Jadi kan misalnya itu ada PIB pemberitahuan impor barang sama PEB pemberitahuan ekspor barang. Nah itu ada prosesnya tuh. Mulai dari dia submit dokumen, terus diteliti terkait lartasnya di NSW dan sebagainya, dapat nomor pendaftarannya, sampai dia ditentukan jalurnya di Bea Cukai. Jadi dari kantor pusat itu punya sistem sendiri yang menentukan tuh terkait barang-barang yang mungkin ada kemungkinan harus diperiksa sama teman-teman di lapangan dan sebagainya, biasanya itu langsung kena jalur merah langsung. Ada. Nah, kalau jalur merah di Bea Cukai itu, sebelum barangnya itu dikeluarkan, boleh dipakai oleh pengusahanya lah istilahnya, itu harus diperiksa sama teman-teman di lapangan. Jadi prosesnya pemeriksaan fisik. Jadi pemeriksaan fisik itu diperiksa oleh para pemeriksa fisik di lapangan. Direkam di aplikasi, terus diperiksa lagi tuh sama pemeriksa dokumen. Pemeriksa dokumen mencocokkan hasil-hasil pemeriksaan fisiknya dengan pemberitahuannya. Pemeriksa dokumen itu sudah dibekali dengan keahlian lah dalam menentukan HS code-nya apakah sesuai barang dengan pemberitahuan. Nah di situ itu jadi prosesnya itu bisa sangat panjang kalau misalnya ada barang-barang yang mungkin harus diperiksa fisiknya, yaitu jalur merah itu. Tapi ada juga barang-barang yang sudah umum, pada umumnya biasanya jalur hijau. Berarti cek di dokumen aja ya. Karena yang lihat langsung ini kan teman-teman karantina ya. Kalau kayak kelapa kan langsung lihat kan, kita tidak perlu cek lagi teman-teman. Kalau itu terkait ekspornya. Ekspornya ya. Itu kalau ekspor ada cek fisik nggak? Ada, setiap rutin berarti cek fisik. Kalau ekspor cek fisik itu terhadap barang-barang yang kena bea keluar, Mas. Cuma kena bea keluar. Gitu ya. Sama dengan barang-barang yang mungkin lartas. Kalau yang bebas enggak? Kalau yang bebas itu kan, kalau misalnya ini kan ekspor dipermudah bagi kami. Jadi ada dua sisi. Ada sisi pelayanan, dia mempercepat. Tapi sisi pengawasan
dia itu agak menahan pelayanan itu. Karena mereka dua sisi. Kami namanya kantor pelayanan. Jadi saling harus pas. Iya. Nggak boleh memperlambat, Betul. juga terlalu Gas ya, gas ya. gitu. Yang pasti kalau untuk ekspor sendiri bagaimana dipermudah gitu. Betul. Jadi kami menamakannya manajemen risiko. Jadi di kantor kami itu sudah diterapkan bahwa untuk menahan sesuatu tuh sudah dihitung. Untuk membuka kontainer itu sudah dihitung bahwa ini harus dibuka, ini tidak. Termasuk impor dan ekspor. Makanya ada jalur merah dan jalur hijau. Jalur merah bisa diperjelas sedikit. Jalur merah itu barang yang masuk atau keluar dari Indonesia itu harus diperiksa secara fisik, dibuka kontainernya kalau ada. Nah, hubungan dengan kelapa tadi, mungkin saja ekspor kelapa ini mendapat jalur merah mungkin. Ya mungkin ya. Mungkin saja, walaupun dia tidak dia keluar. Kami sudah membuat MOU, perjanjian kerjasama dengan karantina. Kami tanda tangan, kepala kantor kami dengan kepala kantor karantina, tanda tangan jika ada barang yang terkena jalur merah harus periksa fisik, maka kami akan bersama-sama dengan satu SOP. Kami mengerjakan zaman dulu biar juga periksa selesai, nanti karantina. Wah, ini menghambat dengan Stranas PK, pencegahan korupsi semua. Tidak ada lagi permainan di pelabuhan yang katanya dulu banyak pungli, itu dihindari. Wah, kemarin kalau nggak salah masih zaman Pak Jokowi kemarin itu ya, sempat Stranas PK di ribet-ribet. iya. Mana dipermudah dan dipercepat layanan tadi. jadi layanan sudah cepat ya. Oke. Luar biasa. Oke, kita lanjut. Kalau teman-teman Bea Cukai, bagaimana melihat potensi perdagangan yang ada di Ini yang cerita-cerita lain nih kan. Sulawesi soalnya. Gimana kalau dari pandangan kami ya sebagai petugas Bea Cukai melihat potensi perdagangan di Sulawesi Tengah itu sangat masih jauh dari posisi peaknya lah, posisi prime-nya lah. Prime-nya ya. Jadi masih sangat banyak potensi-potensi yang bisa digali. Jadi kami di Bea Cukai itu sangat menggemborkan itu untuk ayo ekspor. Jadi apalagi para pelaku UMKM itu yang contohnya kayak Ceveri Pago itu yang mengirimkan seafood yang fresh langsung itu kan salah satu bentuk dari UMKM yang sudah didorong diasistensi oleh kami kan sampai sekarang alhamdulillah usahanya berjalan dengan lancar. Jadi kami di lapangan itu selalu mencari UMKM yang berpotensi itu. Selalu terbuka juga untuk para pelaku usaha untuk bisa datang ke kantor kami untuk bisa kami asistensikan biar bisa produknya itu menghasilkan nilai tambah itu yang kayak tadi. Ya, jadi kalau misalnya ini kalau untuk sebagai gambaran saja ini saya bisa bacakan datanya ini. Untuk tahun 2024 dan 2025, ekspor durian dan kelapa, kalau secara tonase ya, kalau ekspor kelapa itu di tahun 2024 itu 60.900 sekian ton. 60.000. Itu 2024. Kalau di 2025 baru sampai dengan bulan September ini aja sudah 124.700 ton ya. Kalau durian lagi mau di ini lagi. Durian itu 2024 800 ton saja. Ya, di 2025 sampai September itu sudah mencapai 5.200 ton. Jadi produk-produk pertanian dan agrikultur yang ada di Sulawesi Tengah ini sangat berpotensi untuk disukai di pasar internasional. Tinggal bagaimana kita sebagai stakeholder dan sebagainya saling mendukung para pelaku usaha. Jadi kami ya di Bea Cukai itu sangat ya bersemangat lah kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan seperti ini yang bisa didengarkan oleh masyarakat luas lah, bahwa kalau misalnya pasar itu bukan hanya lokal, sangat luas. Dunia ini sangat luas nih, pasar dunia ini sangat luas untuk apalagi kekuatan digital kan? Kekuatan digital itu
sangat membuka kita, kayak jendelanya udah terbuka lebar ini, bisa kelihatan semua. Betul, Pak Fit. Jadi tidak kayak seperti yang lalu-lalu kita ada ketakutan di mana kita mau jual barang. Ya. Jangan pernah takut untuk itu lah. Dan pasti pelayanan juga mudah. Iya. Bea cukai, tahun bea cukai, karantina juga, insya Allah. Kami di perdagangan juga, insya Allah bisa, semua bisa cepat. Ya, adapun kalau kendala-kendala itu kan memang sistem kita kan berbasis digital, gitu kan. Sekali. Ini juga informasi untuk Sobat Indah, para pelaku usaha ya. Jadi untuk segera untuk memperbaiki bagaimana kualitas produk kita, karena di luar sana masih banyak konsumen yang akan membeli dengan harga yang lebih tinggi lagi. Oke. Kemudian ini barangkali yang terakhir barangkali pertanyaan ini karena kita dibatasi oleh waktu. Ini sebenarnya menarik sekali membahas bea cukai ini. Jadi 1 bulan kemarin kita juga sudah mulai ini enak ini dengan bea cukai. Nah, apa harapan mungkin dari Pak Gustin dulu? Apa harapan untuk para pelaku usaha yang nanti? Jangan boleh ke kamera. Baik, kepada para pengguna jasa kepabeanan, kami melihat potensi Sulawesi Tengah ini sangat besar. Pertumbuhan ekonomi sudah dihitung oleh DPR bahwa kita provinsi kedua terbesar peningkatan pertumbuhannya. Apalagi didukung dengan program menteri kami yang baru, itu sudah menggelontorkan 200 triliun kepada bank-bank pemerintah untuk disalurkan kembali kepada pengguna jasa berusaha. Sehingga permodalan itu akan lebih mudah dan dapat meningkatkan tingkat perekonomian. Sekarang langsung ke Mas Fari. Apa yang ingin disampaikan kepada pelaku usaha ya? Ya, harapan saya seperti yang saya bilang tadi, para pelaku usaha di Sulawesi Tengah ini jangan takut untuk bersaing. Ya, betul. Sangat banyak potensi-potensi usaha di Sulawesi Tengah ini yang bisa ditingkatkan produknya agar bisa bersaing baik lokal maupun internasional. Terus sangat banyak para stakeholder seperti dinas perdagangan, ada karantina, ada bea cukai, sangat banyak informasi yang bisa didapatkan dari situ. Jadi jangan hanya diam, proaktif lah, karena dengan kita bekerja sama secara bersama-sama, kita akan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah kita sendiri. Luar biasa. Oke, Sobat Indah, sampailah kita di penghujung acara atau podcast kita hari ini. Dan sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber Pak Gustin dan Pak Fari. Terima kasih sudah hadir. Yang terutama saya ingin mengucapkan terima kasih atas upaya dan kontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang ada di Sulawesi Tengah melalui pengawasan, pelayanan dan fasilitas perdagangan. Terima kasih untuk teman-teman bea cukai. Dan Sobat Indah, semoga ruang Indah Podcast ini dapat membuka wawasan, pengetahuan dan membangun Sulawesi Tengah yang kita cintai. Dan untuk Sobat Indah yang ingin mengetahui tentang layanan informasi terkait industri dan perdagangan, bisa langsung menuju ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah atau bisa langsung ke bea cukai di Pantoloan ya. Bisa juga melalui media sosial kami. Bisa juga melalui media sosial. Bea cukai Pantoloan di Instagram, Facebook maupun X ya. Bea cukai Pantoloan. Nanti diisi video aja. Terima kasih, sampai jumpa dan sampai ketemu di episode selanjutnya Indah Podcast, Jejak Industri dan Perdagangan.